Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Kembali lagi dengan saya Michael di channel Indonesian Horror Story. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang cukup menyeramkan dari seseorang bernama Radit. Pengalaman ini dialami Radit waktu SMA. Untuk background dari Radit ini, Radit waktu SMA itu di luar kota yang mengharuskan dia ngekos. Langsung saja ke ceritanya. Jadi pada suatu hari di akhir pekan, hari Jumat, ini Radit itu hendak menghampiri pacarnya yang ada di Baturaden. Sedangkan sekolahnya ini ada di Purwokerto, yang tidak terlalu jauh dari Baturaden. Saat itu bel kelas berbunyi yang berarti tanda istirahat. Semua murid bergegas keluar dan Radit pun berdiri dari bangkunya dan keluar kelas. Ia segera mencari sahabatnya, yaitu Yono. Dari kejauhan, sahabatnya ini, si Yono, terlihat sedang berjalan menghampiri kantin. Radit pun segera menghampiri si Yono. Sesampainya di Yono, Radit ini berkata, "Yon, ayo besok aku ajak." Yono ini bertanya, "Emang mau kemana besok? Malam minggu emang mau pergi kemana kamu?" Radit ini menjelaskan bahwa besok ini dia punya rencana habis maghrib atau mungkin sore hari. Ini dia mau ke rumah pacarnya di Baturaden. Yono ini ternyata tidak bisa. Karena Yono sudah janjian untuk hari Sabtu besok akan pulang ke rumahnya. Segeralah mereka berjalan berdua menuju kantin. Sesampainya di kantin, mereka berdua memesan makanan. Namun, di sini Radit ini terlihat cukup aneh. Dia hanya terduduk diam, ngelamun, pikirannya kosong entah kemana-mana. Hingga ia tidak sadar makanan yang ia pesan sudah datang. Dia dikagetkan oleh Yono. "Woi, jangan ngelamun." Radit ini terkaget. "Iya maaf, pikiranku nggak tahu nih kemana-mana." Mereka berdua segera menyantap makanan. Singkat cerita, tibalah hari Sabtu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Radit. Radit begitu merindukan pacarnya ini. Sudah beberapa waktu Radit tidak sempat ke rumahnya karena kesibukan sekolahnya. Selepas maghrib, Radit segera keluar dari kosnya dan menghampiri pintu si Yono ini. Dia melihatinya pintu yang kosong karena Yono sudah pulang dari tadi sore. Setelah itu dia segera mengambil motornya dan keluar dari kosnya. Dia mengendarai motornya sendirian waktu itu menuju Baturaden. Jarak Purwokerto ke Baturaden tidak terlalu lama, yaitu cukup 30 menit. Hingga akhirnya dia berjalan terus hingga sampai di depan rumah si pacarnya yang bernama Selvi. Dia turun dari motor, memarkirkan motornya, dan dia mengetuk pintu atau pagar rumah si Selvi. Tidak berapa lama ada yang keluar dari dalam rumah. Ternyata itu adalah ayah si Selvi. "Loh, Radit, Yononya mana?" Radit menjelaskan bahwa hari ini dia datang sendirian karena Yono tidak bisa datang. Sebabnya Yono ini sudah ada janji dengan orang tuanya di rumah. Ayah Selvi mempersilahkan Radit untuk segera memasuki rumah si Selvi karena ia atau ayahnya si Selvi ini hendak keluar. Radit segera masuk dan melihat Selvi di ruang tengah. Segeralah Selvi ini disapa dan ia duduk di sebelah si Selvi. Ia bercerita-cerita melepas rindu yang sudah beberapa lama tidak bertemu. Ya bercanda-canda selayaknya orang pacaran pada umumnya.
Hingga waktu cukup malam, dia tidak terasa itu melewati waktu. Dia melihat jam, ternyata sudah jam 9:30. Karena tidak enak, sudah cukup malam, dia masih ada di rumah seorang wanita. Radit ini bergegas untuk keluar dan pamitan kepada kedua orang tua si Selvi. Setelah pamitan, dia diantarkan si Selvi keluar rumah dan dia mengendarai lagi motornya. Ia segera mengendarai kendaraannya keluar dari gangnya si Selvi itu, mengendarai motornya sendirian. Dia terus berjalan, terus mengendarai motornya. Untuk beberapa menit setelah sudah keluar dari lingkungan atau kampung si Selvi ini, dia bertemu dengan suatu jalan yang sudah sangat sepi dengan perumah. Di sini sangat minim penerangan dan jalanannya sangat sepi. Tidak ada motor lain yang terlihat berlalu lalang. Dia fokus karena cukup gelap. Hingga akhirnya saat dia melewati jalan itu, dari jauh ia melihat ada orang berdiri di pinggir jalan sedang melambaikan tangan. Ia terus mengendarai motornya hingga ia melewati orang itu, dan saat berpapasan dia melihat orang itu. Mukanya mirip si Yono yang adalah sahabatnya. Seketika dia berhenti dan menengok ke belakang. Dan benar itu adalah Yono. Dia segera memutar balikan motornya dan sampailah di dekat Yono. Yono berkata, "Ayo ikut pulang." Radit ini cukup kesal. "Loh, kamu ini katanya pulang, kok malah ada di Batu Raden sih? Udah, ayo naik." Yono segera menaiki motor si Radit dan mereka berdua berboncengan menuju ke Purwokerto, ke kos mereka berdua. Tidak ada yang janggal setelah Radit memboncengi si Yono ini yang duduk di belakang. Ia terus mengendarai motornya. Namun di perjalanan itu mereka sama sekali tidak bercakap-cakap. Radit berpikir mungkin Yono ini kecapean atau sedang mengalami masalah dan belum waktunya untuk bertanya kenapa. Dia fokus saja tuh sama jalanan yang cukup sepi karena sudah cukup larut malam. Yono yang dari tadi duduk di belakang juga cuma diem aja, entah ngapain. Dia terus mengendarai motornya dengan fokus hingga sudah dekat dengan kota Purwokerto. Dia ini tiba-tiba merasa janggal. Matanya ini seperti berkunang-kunang dan tiba-tiba ia terlelap. Hingga akhirnya ia tidak sengaja menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir di depan rumah makan. Ia yang tadi terlelap segera sadar karena mengalami benturan yang cukup keras dan terpental dari motornya. Dia bangun dan segera melihat sekeliling untuk mencari si Yono. Yono, kamu di mana?" Setelah itu, dia terus mencari-cari tuh. Dan karena suara benturan yang sangat keras, warga ini keluar semua. Melihat ada apa ini? Ada suara apa tadi? Warga ini melihat Radit ini seakan-akan kebingungan. Ditanyailah oleh warga, Mas kenapa? Nyari siapa?" "Teman saya, Pak, teman saya." "Yono mana, Pak?" "Teman saya yang gonceng saya tadi." Warga atau pemuda yang lain yang dari tadi nongkrong di jalan itu menghampiri si Radit. "Loh Mas, saya dari tadi itu nongkrong di jalan sana tuh. Saya lihat masnya kecelakaan dan gak ada mas yang gonceng mas. Masnya sendirian." Radit ini kekeh dalam pendiriannya. "Gak mungkin, mana si Yono? Teman saya mana? Gimana nasibnya?" Padahal Radit ini sudah penuh luka di tubuhnya. Tapi dia tetap kebingungan mencari si Yono. Hingga akhirnya dari dalam rumah makan itu, si pemilik mobil yang ditabrak si Radit ini keluar. Dia ngecek keadaan mobilnya. Setelah dia ngecek, dia melihat si Radit ini seperti kebingungan dan menghampiri kerumunan yang ada di tengah jalan itu. Warga ini menanyai si pemilik mobil, "Gimana Pak?" Si pemilik mobil ini menjawab, "Udah, antar pulang aja masnya." "Beneran Pak, nggak apa-apa?" "Iya udah, antar aja, ini musibah Pak. Saya juga udah ikhlas, nggak apa-apa." Lalu pemilik mobil itu berjalan menuju ke rumah makan lagi. Radit ini masih kebingungan, terus mencari si Yono. Hingga akhirnya warga ini memutuskan saja, ini orangnya mungkin syok karena kecelakaan, dianterin aja buat pulang ke tempatnya. Hingga warga ini menyuruh beberapa pemuda untuk mengantar si Radit kembali ke tempatnya. Beberapa pemuda ini menggoncengkan Radit
dan mengawal si Radit hingga sampai di kosnya. Sesampainya di kos, karena terdengar suara kendaraan yang cukup ramai, pemilik kos yang bernama Pak Tono ini keluar. Dan melihat Radit ini diantar banyak orang dan tubuhnya penuh luka. Segeralah si Pak Tono pemilik kos ini menghampiri si Radit dan membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah Pak Tono, Radit ini tanyain, "Kamu kenapa, Dit? Kamu kenapa?" "Saya tadi tuh ngoncengin Yono, Pak. Saya habis dari rumah si Selvi, pacar saya. Saya ini ketemu Yono sedang berdiri di tengah jalan yang sepi. Saya goncengin, saya ajak pulang. Terus saya kecelakaan, dan pas saya kecelakaan, saya nyari Yono nggak ada, Pak. Saya kebingungan, Pak. Tapi kata warga, saya itu nggak goncengin siapa-siapa." Pak Tono ini cukup bingung. "Hah? Gimana maksudmu? Kamu goncengin siapa?" "Yono, Pak. Tadi saya goncengin Yono." Lalu Pak Tono ini menjawab, "Maksudmu pocong yang di atas motormu itu?" Radit ini bingung. "Hah? Gimana maksudnya, Pak?" "Jadi kamu ini udah tahu loh, Yono ini udah pulang kampung. Lah kamu kok malah ketemu Yono yang lain, malah kamu ajak pulang tuh maksudnya gimana sih, Dit? Udah sana kamu bersihin aja lukamu. Saya mau ngusir pocongnya dulu," kata Pak Tono. Radit ini bingung. "Oh iya ya. Tadi kenapa saya kok percaya aja kalau itu Yono? Padahal Yono kan pulang dan dia ngapain berdiri di situ?" Ya udah, setelah itu Radit segera membersihkan lukanya dan Pak Tono ini membacakan beberapa doa di dekat kendaraan si Radit. Karena pocong itu masih saja berada di atas motor si Radit ketika Radit sudah sampai kos. Itulah cerita dari seseorang yang bernama Radit yang saat pulang malam bertemu seseorang yang mirip dengan sahabatnya, dan ternyata itu bukan sahabatnya melainkan pocong. Selalulah berhati-hati dimanapun itu. Selalu berdoa agar kita diberi keselamatan dimanapun dan kapanpun. Sekian cerita yang saya bawakan hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya di Indonesian Horror Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari kami. Salam Rahayu.